hiduplah seorang petapa sakti bernama Sinto Gendeng. Ia dikenal sebagai guru dari pendekar muda yang kelak mengguncang dunia persilatan, yaitu Wiro Sableng. Sejak kecil, Wiro sudah dididik keras oleh gurunya. Ia diajarkan berbagai ilmu silat, tenaga dalam, hingga ilmu pernafasan yang rumit. Namun di antara semua ilmu itu, ada satu jurus yang sangat jarang diajarkan oleh Sinto Gendeng kepada muridnya. Ilmu itu disebut pukulan matahari. Ilmu ini bukan sekedar jurus pukulan biasa. Ia adalah ilmu tenaga dalam tingkat tinggi yang memanfaatkan energi alam, terutama panas matahari, lalu memadukannya dengan tenaga dalam pendekar. Konon, ilmu ini berasal dari perguruan tua yang telah hilang ratusan tahun lalu. Sinto Gendeng mendapatkan ilmu tersebut setelah bertapa selama bertahun-tahun di puncak gunung. Awal Wiro mempelajari ilmu ini. Suatu hari, ketika Wiro sudah remaja, gurunya memanggilnya. Sinto Gendeng berkata bahwa perjalanan Wiro sebagai pendekar akan segera dimulai. Dunia persilatan sangat keras, penuh tipu daya, dan dipenuhi pendekar sakti yang kejam. Karena itulah, Wiro harus memiliki satu jurus pamungkas yang bisa melindungi dirinya. Di sebuah lapangan batu di lereng gunung, latihan dimulai. Latihan pertama bukanlah pukulan, melainkan pengendalian napas. Selama berhari-hari, Wiro harus duduk bersila di bawah terik matahari. Ia diminta merasakan panas matahari menyentuh tubuhnya, lalu mengatur napas agar energi itu seakan mengalir ke dalam tubuh. Latihan ini sangat berat. Tubuhnya berkeringat, kulitnya terbakar matahari, bahkan beberapa kali ia hampir pingsan. Namun Sinto Gendeng hanya tertawa sambil berkata bahwa itu baru permulaan. Setelah berminggu-minggu latihan, Sinto Gendeng mulai menjelaskan rahasia jurus itu. Menurutnya, tubuh manusia memiliki pusat tenaga yang dapat menyimpan energi alam. Jika tenaga dalam seseorang cukup kuat, energi itu bisa dikumpulkan dan dilepaskan dalam bentuk pukulan dahsyat. Dalam ilmu pukulan matahari, tenaga dalam dipusatkan pada telapak tangan. Ketika tenaga itu dilepaskan, pukulan tersebut akan terasa seperti gelombang panas yang sangat kuat. Musuh yang terkena pukulan ini bisa terpental jauh, bahkan mengalami luka dalam. Namun jurus ini juga memiliki bahaya. Jika penggunanya belum menguasai tenaga dalam dengan sempurna, energi yang dilepaskan bisa berbalik melukai dirinya sendiri. Karena itu, Sinto Gendeng memperingatkan Wiro agar tidak menggunakan jurus ini sembarangan. Latihan berat menguasai jurus. Latihan berikutnya jauh lebih sulit. Wiro harus memukul batu besar setiap hari sambil mengerahkan tenaga dalam. Awalnya tangannya terasa sakit luar biasa. Namun, sedikit demi sedikit, ia mulai merasakan perubahan. Saat memusatkan tenaga, telapak tangannya terasa panas. Semakin lama, panas itu semakin kuat, seolah ada api kecil di dalam tangannya. Sinto Gendeng kemudian menyuruh Wiro memukul batu besar sekali lagi. Ketika pukulan itu dilepaskan, terdengar suara keras. Batu itu retak. Wiro sendiri terkejut melihat hasil latihannya. Sinto Gendeng tertawa puas. Ia tahu muridnya mulai memahami ilmu tersebut. Beberapa bulan kemudian, datang seorang pendekar jahat ke Gunung Gede. Ia berniat menantang Sinto Gendeng. Namun, Sinto Gendeng justru menyuruh Wiro menghadapi orang itu. Pertarungan pun terjadi. Awalnya, Wiro kesulitan karena lawannya sangat kuat. Namun ketika keadaan semakin berbahaya, Wiro teringat ajaran gurunya. Ia menarik napas panjang. Tenaga dalamnya dikumpulkan di telapak tangan. Panas mulai terasa mengalir di lengannya. Dengan satu teriakan keras, Wiro melepaskan pukulan matahari. Gelombang tenaga menghantam lawannya. Pendekar jahat itu terpental beberapa langkah dan jatuh dengan tubuh gemetar. Saat itulah Wiro menyadari bahwa jurus itu benar-benar luar biasa. Makna ilmu pukulan matahari. Sinto Gendeng kemudian menjelaskan satu hal penting kepada muridnya. Kekuatan besar tidak boleh digunakan untuk kesombongan. Ilmu pukulan matahari hanya boleh dipakai ketika menghadapi kejahatan atau saat benar-benar terdesak. Jika digunakan dengan niat buruk, ilmu itu justru bisa membawa kehancuran bagi penggunanya. Wiro mengangguk dan berjanji akan mengingat pesan gurunya. Sejak saat itu,
Wiro Sableng dikenal sebagai pendekar dengan jurus dahsyat. Dalam banyak petualangannya, ia menggunakan ilmu tersebut untuk menghadapi musuh-musuh kuat di dunia persilatan. Namun meskipun memiliki jurus hebat, Wiro tetap dikenal sebagai pendekar yang sederhana, lucu, dan sering bertindak seenaknya. Itulah